warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Najwa Purnama Mira dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas 1A dengan NIM 2505020007. Indonesia terdiri dari berbagai agama dan budaya yang hidup berdampingan dalam kerangka Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menjaga persatuan, toleransi, dan harmoni antar umat beragama. Melalui wawancara ini, kita akan menggali pandangan para pemuka agama tentang bagaimana Pancasila dan ajaran agama mereka saling mendukung dan membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang rukun dan damai. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi wawasan pada kesempatan wawancara kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai harmoni antara Pancasila dan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kami ingin mengenal lebih dekat tentang Ibu sebagai narasumber. Ya, jadi perkenalkan, saya namanya Suryati Ambarsari, saya pendeta jemaat di GKI Perumnas ini. Saya jadi pendeta sejak tahun 2007, ya. Dan saya melayani di sini sebagai ketua majelis jemaat, anggota majelis jemaat. Baik, dengan demikian kita bisa lebih memahami konteks pandangan dan pengalaman Ibu yang akan menjadi dasar diskusi dalam menghadirkan harmoni kehidupan beragama yang berlandaskan Pancasila. Kita lanjut untuk diskusi. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu melihat hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan ajaran agama yang Ibu anut? Iya, jadi dari 5 dasar Pancasila itu sebenarnya kan menjadi nilai-nilai yang harus dihayati dalam hidup keseharian. Jadi setahu saya memang Pancasila itu juga lahir dari spiritualitas, begitu ya, bahwa untuk peradaban berbangsa dan bernegara maka harus ada yang mengatur, ya, dan Pancasila itu lahir dari pemahaman agama seperti itu ya. Jadi 5 silanya ini sebenarnya juga mau menolong kita untuk hidup bermasyarakat yang didasari dari keyakinan beragama setiap orang. Baik. Selanjutnya, dapatkah Ibu memberikan contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari? Iya, kayak misalnya tentang ketuhanan Maha Esa, begitu kan. Itu juga pengakuan bahwa Indonesia adalah negara beragama, gitu ya. Maka juga negara menjamin kebebasan beragama. Dalam kekristenan juga kita sangat mengakui ketuhanan yang Maha Esa, begitu ya. Dan himbauannya adalah ketika orang beragama tidak hanya sekedar menjalankan praktek keagamaannya, tapi juga dia harus mengamalkan ya keyakinan-keyakinan imannya, gitu ya. Terus juga tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti itu ya. Di ajaran agama juga sangat diajarkan humanisme, gitu ya, bahwa justru semakin orang dekat dengan Tuhannya, semakin dia juga bermanfaat hidupnya, Kemanusiaan. ya. Jadi semakin humanis, begitu ya, semakin dia mengasihi dirinya sendiri dan juga mengasihi sesamanya, gitu ya. Terus juga di dalam nilai agama juga kan sebenarnya juga ada soal persatuan, gitu ya. Pemahamannya kalau di Kristen itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu juga ada, gitu ya, bahwa ketika hidup berjemaat itu ada nilai-nilai kesatuan yang dijunjung tinggi, maka tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan, gitu ya, maka hidup jadi damai sejahtera, gitu. Itu contoh-contoh. Iya, betul. Selanjutnya,
Kerukunan antar umat beragama sering diuji oleh berbagai faktor sosial dan politik. Menurut Ibu, strategi apa yang paling efektif untuk membangun dialog dan kerjasama lintas agama? Iya, jadi strategi utamanya adalah setiap orang beragama harus punya yang namanya fanatik ke dalam dan juga fanatik keluar, ya. Jadi kalau fanatik ke dalam itu kan dia meyakini bahwa agamanya itu adalah yang dianutnya itu adalah memberikan nilai positif ya dalam dirinya, tapi dia tidak bisa fanatik keluar, yang artinya memaksakan apa yang dianutnya itu kepada orang lain, gitu ya. Jadi yang bisa membuat jadi harmoni adalah ketika apa yang kita yakini itu melahirkan sesuatu yang memberikan dampak positif bagi orang lain, begitu ya. Nah, kalau berbicara soal sosial politik, sebenarnya mestinya agama tidak bertentangan gitu ya dengan sosial politik, tetapi agama justru membuat hidup sosial politik itu menjadi harmoni begitu. Nah, itu kan terkadang kurangnya rasa beragama yang dihayati dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau orang beragama hanya menjalankan ritualnya saja tanpa punya penghayatan apa dampak dari hidup ritualnya itu, ya maka bisa kacau gitu. Kita lanjut ke pertanyaannya. Dalam praktik keberagamaan sehari-hari, menurut Ibu nilai-nilai Pancasila mana yang paling sering diuji dan bagaimana Ibu mengatasinya? Iya, kalau dalam hidup berjemaat sih ya, karena banyak kepala, banyak orang, banyak pendapat begitu ya, banyak kebutuhan, banyak keinginan begitu, kita lebih sering diuji soal persatuan gitu ya. Kayak misalnya kita ada kepanitiaan Natal gitu ya, kepanitiaan Paskah. Nah, itu seringkali punya banyak ide gitu ya. Terus saling mengemukakan argumennya gitu. Dia mungkin juga punya kepentingan di balik argumennya begitu ya. Akhirnya ya bisa jadi cekcok gitu ya, ada perselisihan. Ini dalam satu kepanitiaan gitu ya. Nah, itu paling utama. Tapi kalau soal keadilan sosial, terus juga perikemanusiaan, itu kan bersangkut paut pribadi kepada orang lain seperti itu ya. Jadi ya itulah yang paling sering terjadi di gereja gitu ya, persatuan. Susah sekali gitu ya, dalam keluarga juga susah sekali membuat harmonis gitu ya, karena suami istri beda, apalagi di dalam jemaat gitu ya. Iya, gitu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, sekitar 2. Kita lanjutkan ya. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan perubahan sosial, bagaimana generasi muda sebaiknya dibekali agar mampu menjaga dan mengembangkan harmoni keberagamaan tanpa mengorbankan identitas budaya dan agama mereka? Jadi kalau di gereja sini, mulai dari anak remaja, pemuda, kita itu ada kunjungan ke rumah beragama lain, ya, rumah ibadah agama lain seperti itu ya. Jadi kita mulai biasakan itu anak-anak nggak cuma kenal dengan sesamanya, tapi juga kunjungan ke masjid, di seberang kan ada masjid gitu ya. Terus kita juga kunjungan ke pura, ke wihara gitu. Tapi sebelum kunjungan itu mereka juga dibekali gitu ya, bahwa tujuan utama kunjungan itu adalah menjalin keakraban, kebersamaan. Kan katanya tak kenal maka tak sayang begitu ya. Bagaimana kita mau menyayangi mereka kalau kita nggak kenal siapa dan bagaimana mereka gitu. Jadi di remaja, di pemuda kita sudah punya program itu, dan biasanya kalau di gereja itu ada pelajaran katekisasi. Katekisasi itu untuk anak usia 15 tahun ke atas,
Jadi waktu kecil mereka dibaptis, ketika mereka beranjak dewasa, mereka di remaja, mereka dibekali pengetahuan dan nilai-nilai kekristenan gitu lewat kelas katekisasi. Dan di kelas katekisasi itu nanti mereka kan akan mengaku percaya gitu ya, jadi percaya kepada Tuhannya dengan lidah bibir sendiri gitu ya. Waktu kecil dibawa orang tuanya ke gereja untuk dibaptis, tapi ketika remaja beranjak dewasa dia harus mengaku dengan lidah bibirnya sendiri tentang percayanya kepada Tuhan. Nah, di kelas katekisasi itu kita juga ada materi gitu ya tentang orang Kristen dan orang beragama lain, tentang pluralisme, juga tentang fanatisme seperti apa gitu ya. Itu ada materinya secara khusus gitu ya. Jadi kita ngebekali mereka bahwa kita hidup di dunia ini, tujuan utamanya adalah membuat dunia ini jadi damai sejahtera begitu. Jadi kita belajar kenal dengan pihak lain, belajar menyayangi mereka, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh gereja. Berarti sudah ada programnya dan dibantu sama materi ya. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Ibu menginspirasi umat agar tidak hanya menghafal nilai Pancasila, tapi benar-benar menghidupinya dalam tindakan nyata sehari-hari? Iya, jadi kita juga ada, kalau di hari Minggu dekat dengan hari kesaktian Pancasila gitu, atau hari lahirnya Pancasila, biasanya tema kita juga tema ibadah begitu ya, tema ibadah, tema khotbah itu juga disesuaikan gitu ya dengan keadaan ya, perayaan nasionalnya begitu ya. Bahkan kalau 17-an kita juga ada ibadah khusus untuk 17 Agustus seperti itu ya. Dan di dalam khotbahnya dan seluruh rangkaian liturginya itu pasti kita akan sesuaikan pengajarannya begitu ya, tentang bagaimana rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Bahkan di gereja kami itu ada namanya bulan keluarga di bulan Oktober. Di bulan Oktober kan keluarga kan berbeda-beda. Nah, di dalam satu gereja kita juga ada yang namanya keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah kan istilahnya latar belakang suku, budaya gitu ya, makanan, baju gitu ya, itu kan juga berbeda-beda. Terus kita juga kasih gambar-gambar rumah adat gitu. Jadi dari anak-anak sampai lansia diingatkan gitu bahwa kita ini berbeda-beda memang gitu ya, tapi kita satu jua. Itu berbagai cara yang gereja lakukan gitu ya, supaya nilai-nilai Pancasila itu jadi dasar paling penting gitu ya dalam hidup. Berarti program tersebut itu selama 1 bulan Oktober itu full. Untuk pakai pakaian adat pakai pakaian adat, makanannya. Itu setiap tahun, setiap bulan Oktober. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan berharga yang telah dibagikan pada sesi wawancara hari ini. Dari perbincangan kita, sangat jelas bahwa nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama dapat berjalan beriringan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan keberadaban. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk terus memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kami berharap Ibu selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas mulia demi kemajuan bangsa dan negara. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Ibu. Iya, terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi wawasan pada kesempatan wawancara kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai harmoni antara Pancasila dan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kami ingin mengenal lebih dekat tentang Bapak sebagai narasumber. Baik. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dari perjalanan Bapak dalam bidang agama? Baik, nama saya Yudi Raka Subawa. Sejak muda saya memang senang berorganisasi, terlebih-lebih organisasi keagamaan. Saya adalah pendiri Satuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia ketika mahasiswa, sekarang udah umurnya udah 32 tahun organisasi itu, jadi organisasi nasional. Saya di sini pernah
Ya, salah satunya ikut mendirikan pura ini. Kemudian juga saya mendirikan PHDI, kalau di Islam MUI-nya PHDI untuk Kota Tangerang Selatan. Saya juga pernah jadi wakil ketua PHDI Provinsi Banten. Saat ini saya aktif sebagai anggota Badan Musyawarah Banjar Kota Tangerang Selatan. Banjar Tangerang Selatan, di mana pura ini ada. Oh, di sini ya. Ya, itu saya. Ya. Dengan demikian, kita bisa lebih memahami konteks pandangan dan pengalaman Bapak yang akan menjadi dasar diskusi dalam menghadirkan harmoni kehidupan beragama yang berlandaskan Pancasila. Kita lanjut ke pertanyaannya, Bapak. Baik. Pertanyaan pertama akan dibacakan rekan saya. Siapa namanya? Oh iya, perkenalan dulu ya Bapak ya. Saya Najwa Pina Namira. Najwa. Saya Naswa Amira. Naswa dan Naswa. Beda aja namanya. Iya. Baik, Baik, oke, Bapak, Najwa. saya ingin membacakan pertanyaan yang pertama. Baik. Ya. Bagaimana Bapak melihat hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama yang Bapak anut? Ya, nilai-nilai Pancasila tentu sangat sejalan dengan ajaran agama Hindu hal ini ya. Lebih-lebih di situ ada disebut Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kami memang semua nilai-nilai, semua sila-sila di Pancasila itu memang sesuai dengan apa ajaran Hindu sebenarnya. Ya. Oke, yang pertanyaan yang kedua, Ya. dapatkah Bapak memberikan contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari, Bapak? Ya, tentu prakteknya tidak usah jauh-jauh, mulai antara orang tua dan anak saja. Ya, hari ini saja saya memotivasi seorang anak untuk mengantarkan orang tuanya, ya, yang sedang sakit glaukoma untuk terapi. Jadi saya menyemangati anaknya untuk membantu orang tua. Itu contohnya. Itu kan sehari-hari ya. Iya. Gitu. Oke, baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya saya yang bacakan ya Bapak ya. Ya, Pertanyaan selanjutnya, dalam praktik keberagamaan sehari-hari, menurut Bapak, nilai-nilai Pancasila mana yang paling sering diuji dan bagaimana Bapak menanganinya? yang paling sering diuji adalah sila keempat. Menurut saya ya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kerajaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena Seringkali orang egoistis, ya, hanya merasa dirinya paling benar, orang lain salah. Ya, padahal ini adalah justru yang sangat penting. Ketika orang lain harus memahami dirinya sendiri, tetapi jangan merasa benar dan mencoba memahami orang lain, ya, jangan merasa orang lain tidak ada apa-apanya. Maka dengan demikian, pada akhirnya dua orang itu atau dua kelompok tersebut bisa saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan seperti Bhinneka Tunggal Ika dan Dharma Manggala. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika kan berasal dari Sutasoma Pupuh 159 bait kelima Bhinneka Tunggal Ika. Tadhana dan Manggala, ada panjangannya sebenarnya. Ya, itu kan salah satu Wedanga atau kitab suci Hindu karangan Sutasoma. Wedanga itu adalah turunan dari Weda sendiri, terinspirasi dari Weda dan jadilah karya sastra. Itu Wedanga. Itu yang menjadi panutan kita di Nusantara, salah satunya yang pada akhirnya dituliskan dalam tagline Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi bersatu. Sejarahnya panjang. Dulu memang terjadi konflik, tapi dengan adanya itu kita menjadi satu. Dan kita terus pakai satu sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan perubahan sosial, bagaimana generasi muda sebaiknya dibekali agar mampu menjaga dan mengembangkan harmoni keberagamaan tanpa mengorbankan identitas budaya dan agama mereka? Pertama dari sisi agama dulu, ya, agama masing-masing harus mempelajarinya agama sebaik-baiknya. Agama masing-masing, Hindu mempelajari, Islam pelajari. Karena hakikatnya semua agama itu mengajarkan apa? Mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang kebajikan.
kasih sayang, tidak saling menyakiti, ya, untuk menjalani kedamaian. Rasanya tidak ada satupun agama yang mengingkari hal itu. Kalau ada yang mengingkari hal itu, agama itu sesungguhnya dipertanyakan. Iya. Begitu kan sebenarnya. Itu dulu agama. Kemudian budaya. Karena agama ini roh sebenarnya. Kemudian budaya itu kan bisa dikatakan lokal genius. Saya orang Bali, kamu orang Jawa, kamu orang Sunda, orang Sulawesi, itu mungkin Cina juga, itu seringkali berbeda-beda. Itu kan turun-temurun ya, budaya itu kan memang tradisi yang diteruskan, yang pada akhirnya menjadi kebiasaan. Budaya itu kan kebiasaan hidup, dan itu norma-norma yang baik yang membuat kita pada akhirnya eksis menjadi sebuah kelompok, sebuah bangsa. Itu demikian. Nah, ketika kita mempelajari dan menyadari agama dan budaya tersebut, maka kita akan menjadi sebuah bangsa yang sangat kuat. Karena apa? Karena ya, kita sudah sangat tangguh, sudah sangat paham, sangat menyadari bahwa agama itu sebagai way of life. Jadi untuk way of life itu artinya jalan hidup kan, jalan hidup, jalan survive. Nah, artinya secara global, kalau way of life ini kita terapkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita survive, tidak saling mematikan, tapi survive bersama-sama. Ya. Iya. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Bapak menginspirasi umat agar tidak hanya menghafal nilai-nilai Pancasila, tapi benar-benar menghidupinya dalam tindakan nyata sehari-hari? Ya, tentu memang pertama diskusi seperti ini menjadi penting. Ya, membaca itu bagus ya. Jadi saya memotivasi adik-adik, anak-anak untuk jangan berhenti untuk meningkatkan literasinya. Artinya belajar, membaca, boleh web medsos boleh, tapi buku juga kalau bisa harus, apalagi kitab suci. Nah, apalagi kitab suci. Tetapi tidak berhenti di situ. Coba supaya pada akhirnya kita tidak hanya menganggap tidak salah tafsir, karena kan kapasitas orang beda-beda kan. Kapasitas orang, kita merasa begitu ketemu ayat atau sloka yang menyenangkan dirinya, langsung inilah dianggap kebenaran dan harus dilakukan. Harusnya tidak, kita menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungan tadi, dengan budaya. Jadi kita beragama itu bukan agama yang eksklusif. Eksklusif itu cenderung egois, cenderung saya yang the best gitu lah ya. Tapi harus menjadi agama yang inklusif, manusia yang beragama yang beragamanya inklusif. Tadi yang tetap ada rambu-rambunya. Ini sesungguhnya dampaknya, kalau saya terapkan dampaknya ini benar-benar membela kebenaran, membela kebajikan atau enggak, membela kedamaian atau enggak. Ini merusak kedamaian di antara kita, merusak kasih sayang di antara kita apa enggak? Harusnya selalu bersikap seperti itu. Nah, memang perlu diskusi, perlu praktek-praktek kecil apapun itu. Misalnya kalau di Puro ini, misalnya kalau ada Ramadan bagi takjil lah, sesuatu yang sangat sederhana, tapi kita bisa berinteraksi di situ dengan sesama. Ya mungkin tidak harus beda agama, sesungguhnya itu tukang ojek yang lewat belum tentu agama Islam ambil takjil, tapi ada substansinya adalah berbaginya, bukan Islam non Islam, bukan Hindu non Hindu, bukan itu, tetapi berbagi kepada sesama. Itu yang sederhana. Ya, itu yang namanya menghidupi dalam kegiatan hidup dalam keadaan saya. Ajaran tidak sekedar ajaran yang letterless, ya, tapi ajaran yang inklusif. Itu. Terima kasih banyak atas waktu dan wawasan berharga yang telah dibagikan pada sesi wawancara hari ini. Dari perbincangan kita sangat jelas bahwa nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama dapat berjalan beriringan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia.
Kami berharap Bapak selalu diberikan kesehatan Terima kasih, dan terima kasih. kekuatan dalam menjalankan tugas mulia demi kemajuan bangsa dan negara. Ya. Eh, Pesan saya juga boleh dong. Boleh, Bapak silakan sekalian buat Iya. yang nonton. Ya, saya senang sekali dengan pertemuan hari ini, sebuah inisiatif yang baik dari kampus kalian. Syekh Yusuf ya, waduh. Jangan lupa nama Syekh Yusuf itu adalah sesuatu nama besar ya, ulama yang sangat kita kagumi. Kami pun umat ini pun mengagumi beliau ya. Nah, semoga spirit dari beliau kalian bisa teruskan ya, kalian teruskan untuk menjadi orang-orang yang memiliki iman yang baik, yang toleran, yang punya semangat membangun bukan semata kelompok kalian sendiri, tapi kelompok bangsa ini. Kalian Gen Z, saya sangat senang bisa berkontribusi. Kita tidak tahu, siapa tahu kalian adalah pemimpin kami masa depan. Gitu ya, selalu semangat belajar dan tumbuh kembangkan selalu sikap toleransi dan membangun bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam Bapak. Ya, Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi wawasan pada kesempatan wawancara kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai harmoni antara Pancasila dan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kami ingin mengenal lebih dekat tentang Bapak sebagai narasumber. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dari perjalanan Bapak dalam bidang keagamaan? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabi SAG. Saya pegawai Kementerian Agama Kota Tangerang yang tugasnya menjadi penyuluh agama Islam dan tugasnya di KUA Kecamatan Karawati. Jadi saya dalam masalah ke materi Pancasila, kerukunan, memang itu bagian bidang dari Kementerian Agama Kota Tangerang, menjaga dalam moderasi beragama. Dengan demikian, kita bisa lebih memahami konteks pandangan dan pengalaman Bapak yang akan menjadi dasar diskusi dalam menghadirkan harmoni kehidupan beragama yang berlandaskan Pancasila. Kita lanjut ke pertanyaan aja ya Bapak. Pertanyaan pertama dari saya, bagaimana Bapak melihat hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama yang Bapak anut? Saya sebagai orang Muslim, orang yang beragama Islam, pada dasarnya Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa, berarti menandakan bahwa kita percaya bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan juga di dalam negara kita, dalam menjalankan agama itu masing-masing. Kita di negara Indonesia itu ada 6 agama ya. Dia semua mempunyai hak untuk melaksanakan ibadah kepercayaan masing-masing. Jadi dalam Islam sebagai agama saya itu Pancasila sesuai dengan agama Islam yang memberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah atau melaksanakan apa-apa perintah yang ada dalam agama. Itu sesuai dengan Pancasila yang ada di Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dapatkah Bapak memberikan contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari? Di dalam kita sering melihat bahwa dalam agama itu ada kedisiplinan, disiplin. Islam itu sangat menekankan umatnya sebagai disiplin, baik disiplin dalam melaksanakan peraturan agama ataupun disiplin dalam menerapkan agama di masyarakat. Contohnya, kita ketika berkendaraan, kita disiplin yang pertama itu memakai helm. Itu sesuai dengan ajaran agama Islam, menjaga diri kita dari kerusakan, menjaga jiwa kita dari kerusakan. Itu ketika dalam perjalanan kita ada lampu merah
lampu kuning, lampu hijau. Itu sesuai dengan ajaran agama Islam, disiplin diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau lampu merah kita wajib berhenti, kalau lampu kuning kita harus siap-siap bahwa ada lampu merah. Kalau lampu hijau kita silakan berjalan sesuai dengan peraturan tersebut. Maka itu sesuai sekali dengan ajaran yang agama Islam yang kita terapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pertanyaan ketiga, kerukunan antar umat beragama sering diuji oleh berbagai faktor sosial dan politik. Menurut Bapak, strategi apa yang paling efektif untuk membangun dialog dan kerjasama lintas agama? Ya, memang kita ini negaranya negara bukan bernegara beragama Islam, tapi negara yang bermacam-macam agama. Ada 6. Maka semua 6 agama itu harus rukun, harus damai, tidak ada konflik tentang masalah keagamaan. Maka untuk supaya kita rukun, supaya kita damai dalam beragama itu, kita saling berdialog, silaturahmi, menghormati ya agama yang lain ya. Kalau ada konflik, hal-hal misalnya terjadi tidak adanya untuk melaksanakan ibadah atau ada larangan agama yang untuk ibadah, kita bermusyawarah, rundingan, supaya dengan musyawarah rundingan tersebut maka akan terjadi persatuan antara agama tersebut, maka tidak terjadi adanya radikal konflik dengan agama yang lain. Pertanyaan selanjutnya, dalam praktik keberagamaan sehari-hari, menurut Bapak, nilai-nilai Pancasila mana yang paling sering diuji dan bagaimana Bapak mengatasinya? Kita kan Pancasila ada 5, di antaranya Persatuan Indonesia. Maka kita bermacam-macam. Maka kita sering diuji dengan Persatuan Indonesia. Jadi Persatuan Indonesia sering diuji tentang adanya konflik-konflik masalah keagamaan, masalah suku dan lainnya. Maka kita supaya menjaga Persatuan Indonesia itu tadi harus saling-saling berdialog, saling-saling bersilaturahmi, saling bermusyawarah dan saling menghormati antara beda agama tersebut. Jangan menganggap kita ini agama yang mayoritas Islam, jangan menganggap kita bahwa yang berkuasa, bukan, tapi kita saling menghargai. Begitu pula agama lain pun harus saling menghargai antara agama yang lain, agama Islam. Jangan sampai agama lain pun dalam melaksanakan ibadah mereka memaksakan diri. Artinya di dalam mayoritas Islam mereka memaksakan diri untuk berdirinya tempat ibadah mereka. Jangan. Kalau ada dan juga memaksakan diri untuk semua orang itu masuk agama mereka, kita harus ya saling ada toleransi lah, saling memahami itu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menginspirasi umat agar tidak hanya menghafal nilai Pancasila, tapi benar-benar menghidupinya dalam tindakan nyata sehari-hari? Ya, kita kan di dalam bermasyarakat adanya gotong royong, kerja bakti. Jadi gotong royong itu ada makna, kerja bakti ada makna, artinya kita saling bekerja sama, saling membantu, saling peduli, saling memikirkan lingkungan. Dengan ada kerja bakti berarti kita ikut kerja bakti, berarti kita ada kepedulian kepada yang pertama kerukunan masyarakat, yang kedua kepada lingkungan, yang ketiga menjaga persatuan masyarakat. Dengan adanya gotong royong, kerja bakti, silaturahmi, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan saudara kita, tujuannya untuk menjaga itu tadi persatuan dan juga menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pertanyaan terakhir dari saya,
dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan perubahan sosial, bagaimana generasi muda sebaiknya dibekali agar mampu menjaga dan mengembangkan harmoni keberagaman tanpa mengorbankan identitas budaya dan agama mereka. Iya, memang pemuda itu sebagai generasi, maka di tangan pemuda akan majunya suatu negara dan sebagai generasi seterusnya. Maka diantaranya supaya pemuda itu bisa ikut membangun negara ada dua. Ya, kalau tidak ada dua ini, maka pemuda itu tidak akan berhasil untuk menjadi pemimpin masa depan. Apa? Yang pertama itu bil ilmi, dengan ilmu. Dengan ilmu, maka selagi muda perbanyak belajar. Sebab bakal jadi pemimpin. Pemimpin itu modal pertama ilmu dulu, bukannya harta. Ya, tapi ilmu dulu, ilmu itu pemuda. Yang kedua dengan bittaqwa, ada akhlak, tata kerama, kesopanan. Sekarang ini kan pemuda nggak ada kesopanan, nggak ada adab, main HP aja. Boro-boro kalau kita lewat diam aja, permisi apa kan gitu. Jadi dengan adab, akhlak, insya Allah kalau dengan dua ini dimiliki oleh pemuda sebagai penerus ilmu dengan akhlak, insya Allah mereka akan menjadi pemimpin di masa depan yang akan berhasil, yang akan sukses memimpin masa depan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan wawasan berharga yang telah dibagikan pada sesi wawancara hari ini. Ya. Dari perbincangan kita, sangat jelas bahwa nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama dapat berjalan beriringan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeradaban. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk terus memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Amin. Kami berharap Bapak selalu diberikan kesehatan Amin. dan kekuatan dalam Amin. menjalankan tugas mulia Amin. demi kemajuan bangsa dan negara. Amin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Ya, Bapak. wassalamualaikum warahmatullahi Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi wawasan pada kesempatan wawancara kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai harmoni antara Pancasila dan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kami ingin mengenal lebih dekat tentang Ibu sebagai narasumber. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dan perjalanan Ibu dalam bidang keagamaan? Ada Mbak Naswa ya, Ya, atas kesempatan yang diberikan pada saya akan menyampaikan salam buat Mbak Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sejahtera untuk kita semua. Nama budaya. Nama saya Panita Mudali Wijaya. Saya terlibat di dalam kegiatan keagamaan dan saya masuk dalam organisasi yaitu Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Tangerang. Ya, pada saat ini memang saya salah satu pengurus di organisasi Maga Budi tersebut. Dan saya sudah cukup lama berkecimpung di dalam organisasi Maga Budi tersebut, dan juga saya juga merupakan salah satu pengurus di wihara Dhamma Pangga yang beralamat di Gerbang Kota Tangerang. ya. Baik, terima kasih. Kegiatan yang dilakukan ya sama saya sudah cukup lama juga. Saya di wihara Dhamma Pangga sebagai pengurus dan tentunya umat juga di sana. Itu jelas dari yang bisa saya sampaikan. Baik. Dengan demikian, kita bisa lebih memahami konteks pandangan dan pengalaman Ibu yang akan menjadi dasar diskusi dalam menghadirkan harmoni kehidupan beragama yang berlandaskan Pancasila. Saya ada beberapa pertanyaan. Kita mulai diskusinya, Ibu.
Pertanyaan pertama dari saya, bagaimana Ibu melihat hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan ajaran agama yang Ibu anut? Baik ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tentang nilai Pancasila, tentunya semua agama mengajarkan hal-hal yang baik dan terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Di dalam agama dan keyakinan saya sebagai Buddhis ya, untuk nilai-nilai Pancasila ini tentu kami selalu memberikan pandangan-pandangan bagaimana nilai-nilai luhur dari Pancasila itu bisa diterapkan di dalam agama Buddha. Contohnya kita selalu melakukan praktek pengembangan, yaitu namanya meditasi spiritual ya, di dalam agama Buddha. Nah ini juga kita harus dikembangkan, dipraktikkan sebagai umat Buddha. Kenapa? Karena untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran tertinggi ya, yang sejalan dengan semangat juga dalam mencari dan menghormati yang Maha Esa tersebut. Jadi kita harus menerapkan praktek meditasi, mengembangkan batin kita, bagaimana kedekatan kita secara spiritual. Lalu juga di dalam agama atau keyakinan Buddhis itu adanya welas asih ya, di dalam bahasa Pali kalian yang juga cinta kasih yang universal atau dalam pandangan Buddhis itu kita sebagai meta. Jadi terhadap bagaimana semua makhluk menginspirasikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menghormati martabat dan hak setiap individu dalam memandang perbedaan. Juga nilai persatuan yang harmonis yang semuanya sangat ditekankan di dalam Buddhis ya, di dalam agama Buddha, itu baik dalam komunitas intern juga komunitas di luar dari Buddhis tersebut ya. Tentunya dengan semangat gotong royong juga merupakan membantu bagaimana kita menjunjung nilai-nilai dari Pancasila tersebut untuk menciptakan persatuan dan keharmonisan ya. Juga di dalam itu tentunya Buddha menekankan, ajaran Buddha menekankan pentingnya musyawarah ya. Dalam bahasa Buddhis kita sebutnya sama waca, yaitu bagaimana kita mendengarkan pendapat orang lain ya, dengan agar pikiran kita itu bisa terbuka. Bahwa di dalam agama Buddha juga menekankan pentingnya bagaimana kita memiliki kekayaan yang kita miliki itu untuk bisa kita bagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, itu juga merupakan satu praktik nilai dari Pancasila, yaitu kemanusiaan dan beradab ya. Praktiknya seperti apa yang sudah diajarkan dalam agama Buddha itu dana, memberi itu tanpa membedakan status kita, karena di dalam Buddhis kita selalu menekankan semoga semua makhluk berbahagia. Jadi tidak hanya dalam pandangan memberi kita kasih kita kepada sesama umat Buddha, tetapi juga kepada semua makhluk yang ada di dunia. Itu saja pendapat dari untuk yang pertanyaan pertama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kerukunan antar umat beragama sering diuji oleh berbagai faktor sosial dan politik. Menurut Ibu, strategi apa yang paling efektif untuk membangun dialog dan kerjasama lintas agama? Dialog untuk lintas agama ya kan tentunya kita harus forum-forum dialog itu harus dimunculkan ya kan. Kita harus juga melibatkan berbagai kelompok ya dengan masyarakat, juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman perbedaan ya, untuk mengurangi mengurangi rasa prasangka yang kurang baik seperti itu ya. Juga kan kita harus adanya menjalin kerjasama antara organisasi keagamaan tentunya juga kelompok masyarakat dan dalam kegiatan sosial yang bermanfaat tentunya bagi kita semua.
Ya contohnya kan kita bisa melakukan ya, pengobatan gratis, pembangunan tempat ibadah, perlunya adanya kerjasama seperti itu. Juga bagaimana kita menggunakan sekarang ini zaman media sosial, ya kita bagaimana bisa menggunakan media sosial itu dengan kita membuat konten-konten yang positif lah, ya untuk menimbulkan kerukunan beragama. Ya kadang-kadang media sosial ini kalau kita tidak bisa gunakan secara baik, ini akan merusak bagaimana kerukunan keagamaan di negara kita. Ya. Itu demikian. Nah, baik, pertanyaan ketiga dari saya. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan perubahan sosial, bagaimana generasi muda sebaiknya dibekali agar mampu menjaga dan mengembangkan harmoni keberagaman tanpa mengorbankan identitas budaya dan agama mereka? Itu ya pesan buat anak-anak muda sekarang. Kadang-kadang suka lupa dengan di mana kita berada, dari mana kita berasal. Kadang-kadang ini yang harus kita beri kesempatan kepada mereka untuk membuktikan bagaimana generasi muda itu bisa mengembangkan, menghayati budayanya, ya dengan agamanya sendiri. Tentu agamanya dengan bermacam agama yang dimiliki, ya generasi muda itu bisa menciptakan ya keselarasan di dalam kerukunan beragama, ya karena saya meyakini setiap agama itu tentunya tidak ada hal-hal yang buruk, semua hal-hal yang baik. Jadi mana sebagai generasi muda menunjukkan ini loh keyakinan saya, berbeda itu indah, ya jangan berbeda malah menjadi memecah belah, mengkotak-kotakan. Ini harus diterapkan di dalam generasi muda bahwa perbedaan itu bukan hal-hal yang buruk, tapi hal-hal yang indah. Karena di situ kita bisa melihat bagaimana kita sebagai generasi muda menyuarakan perbedaan itu, hal-hal yang bisa diterapkan, dijadikan satu. Kita bisa melihat, oh inilah keyakinan sebagai Budi seperti ini, keyakinan sebagai Muslim seperti ini, atau Kristen seperti ini. Kan kalau dipersatukan sungguh luar biasa, tapi bukan menjadi satu hal yang membuat oh saya ini loh keyakinan kita yang paling benar ini loh. Kadang-kadang hal seperti itu harus dihilangkan dengan adanya kesatuan pada generasi muda, ya bagaimana menciptakan perbedaan ini. Dan juga buat generasi muda harus bisa menganalisis, mengevaluasi informasi yang diterima. Generasi muda, darah muda kadang-kadang menerima informasi yang tidak akurat, malah menjadi satu bumerang buat kita semua. Dan ini yang kita pastikan sebagai pemuka agama, ini kita pastikan. Kenapa? Karena jiwa muda, anak-anak muda sekarang yang harusnya lebih belajar melihat ke dalam diri. Jadi tidak hanya bisa melihat keluar, tapi coba lihat perspektif diri. Oh, benarkah ini berita-berita hal dan ini hal-hal demikian harus lebih ditingkatkan dengan adanya forum keagamaan, berdialog dengan agama-agama. Hal seperti ini harus lebih ditingkatkan untuk anak-anak muda. Terus juga bagaimana anak muda itu diberi kesempatan ya untuk lebih menimbulkan sikap toleransi yang tinggi, dan dengan tadi caranya berdialog dengan agama-agama lain dan budaya-budaya lain. Ini tentu akan lebih indah, lebih mempererat persatuan dan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari Pancasila yang sudah kita sudah perjuangkan sampai saat ini. Ya. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana Ibu menginspirasi umat agar tidak hanya menghafal nilai Pancasila, tapi benar-benar menghidupinya dalam tindakan nyata sehari-hari? Bagi dalam Buddhis kita, ya tentunya inspirasi itu banyak sekali kita munculkan di
tempat ibadah. Tentunya dengan apa? Ya, kita harus sebagai pemuka agama, kami pemuka agama selalu memberikan inspirasi kepada umat-umat kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik tentunya, dan tidak memandang kepada agama lain, membedakan gitu kan. Juga harus bagaimana kita bertoleransi, menghormati ya, dengan bergotong royong. Tentunya di masyarakat kami juga saling bersama ya, ketika ada kegiatan bersama di lingkungan kami ya, contohnya di tempat kami itu ada berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi kami bisa selaras berjalan ya. Contohnya di daerah Genteng itu wihara itu berbelakangan dengan gereja, kami saling menghormati. Itu cara kami menghormati masing-masing keyakinan pada saat itu. Itu bagaimana kita sebagai tokoh agama menginspirasi itu, bukan menjadikan untuk satu hal yang tidak baik. Nah, tentu di dalam agama juga kita harus belajar bertanggung jawab dengan keyakinan kita. Apa yang sudah diajarkan oleh Guru Agung Buddha, Sang Buddha pertama, bagaimana kita memberikan rasa cinta kasih, belas asih kita kepada semua makhluk. Ya, tentunya dengan cara hidup berdampingan, saling menghormati satu sama lain. Itu yang selalu kami tekankan. Kami harus tetap menumbuhkan rasa cinta kasih, metta yang universal, karuna, belas kasih, ya, juga selalu menumbuhkan rasa memberi, berdana dengan ketulusan tanpa memandang siapa mereka. Inilah yang kadang-kadang atau kami selalu memberikan inspirasi kepada umat kami, terus melakukan, jalankan ajaran Buddha dengan baik-baiknya. Itu tadi. Terima kasih. Dan sini kami ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan berharga yang telah dibagikan pada sesi wawancara hari ini. Dari perbincangan kita, sangat jelas bahwa nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama dapat berjalan beriringan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk terus memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kami berharap Ibu selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas mulia demi kemajuan bangsa dan negara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Ibu. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Semoga juga badan doa selalu sehat, Amin. selalu menjadi inspirasi untuk anak-anak muda di tempat. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Ibu, mohon maaf, boleh dokumentasi sebentar? Foto dulu. Selanjutnya, saya akan menjabarkan kesimpulan yang saya dapat dari wawancara-wawancara kepada pemuka agama. Ketiga pemuka agama sepakat bahwa nilai-nilai Pancasila sangat sejalan dengan ajaran agama mereka masing-masing. Pancasila menjadi dasar penting yang mendorong keutuhan dan kerukunan dalam masyarakat yang majemuk berdasarkan keyakinan beragama. Implementasi nilai Pancasila tidak hanya dalam ritual ibadah, tetapi juga dalam sikap menghormati, mengasihi sesama, dan memupuk persatuan di tengah perbedaan suku dan latar belakang. Dialog dan kerjasama lintas agama dianggap kunci menjaga keharmonisan sosial. Dan yang terakhir, ujian terbesar yang dihadapi adalah mempertahankan persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman serta mengatasi konflik yang kadang muncul karena perbedaan agama, suku, dan politik. Musyawarah, toleransi, pendidikan nilai keberagaman, dan penguatan nilai spiritual menjadi solusi utama. Begini